Nah, oke. Sekarang afeksi. Afeksi juga ada tingkatannya. Jadi kalau orang mahasiswa kita diam saja, pokok menerima sikap itu, wah itu paling bawah. Tapi kalau responding, Pak, itu kok enggak jelas. Nah, itu lumayan gitu ya. Terus nanti lagi, Pak, itu yang sana enggak jelas, Pak. Gitu. Terus saja enggak jelas, itu pada memang rendah dia ya. Tetapi kalau valuing, menurut saya, itu sudah valuing. Kalau organize itu sebetulnya orang sudah bisa mengatur, mencatat, oh maksudnya itu, gitu Pak ya. Tetapi kalau ini, characterization ini yang sering disebut dengan soft skill. Mohon maaf kalau saya mengkritisi. Mahasiswa itu kalau hadir kuliah, yang penuh dulu dari mana? Kursi mana? Belakang. Mengapa ya? Ya, takut ditunjuk. Jadi itu sebetulnya afeksi loh. Tidak berkaitan dengan ini loh ya. Ruangan ini tidak berkaitan. Ya. Bapak itu mencerminkan itu bisa saja, tapi tidak berlaku untuk ruangan ini. Oke. Kalau dosen rapat juga sama. Yang dekat pintu itu paling banyak. Ya, karena mau pergi. Ya. Jadi, enggak pergi sudah. Jadi itu hal yang ini. Tetapi itu kalau sudah terbiasa menjadi pola, selalu ada mahasiswa yang duduk depan dan selalu bertanya. Ya. Jadi saya pernah ngajar di swasta, itu saya kagum ada 2 anak, itu royokan duduk depan ya. Apa itu? Berebut ya, berebut. Itu duduk depan. Saya tidak tahu maksudnya ya, tapi anak ini selalu. Tapi ada yang mesti datang terlambat, penuh alasan duduknya di belakang. Dan itu 1 semester kita bisa tahu. Nah ini mesti gitu. Ngumpulkan tugas, mesti penuh alasan dan terlambat. Itu pasti ada itu. Nah ini sikap yang sudah menjadi karakter. Kita kalau mau pendidikan, sebetulnya sudah sampai di valuing itu sudah luar biasa. Karena kita hanya bertemu sekian jam per minggu. Mereka, mahasiswa itu sudah jadi sejak umur sebetulnya kalau menurut teori psikologi, umur 7 itu sudah jadi barangnya ya, pokoknya sudah jadi, tinggal pengembangan. Umur 17 itu sudah tidak boleh lagi, sulit dipengaruhi. Ya. Jadi sebetulnya kalau mahasiswa itu kan sudah umur 17 Pak ya. Umur berapa ya mahasiswa itu? Sudah terlalu tua, 20 itu. Sampai lupa zamannya mahasiswa ya. Saya S1 lulus tahun 2000, umur 23. Jadi 17 18 lah. Belum bisa pacaran kok. Ya, dipacari sering. Maksudnya ditolak, maksudnya. Oke, jadi kalau umur 17 sebetulnya sulit sekali dipengaruhi apalagi tata nilai. Nah, jadi kalau kita bisa sampai pada taraf ini, luar biasa sudah. Apalagi bisa ini ya. Nah, oke. Ini keterampilan dan sebagainya. Oke. Nah, ada yang disebut cara membuat rancangan itu dengan istilahnya analisis instruksional. Menganalisis bagaimana capaian-capaian itu. Perilaku umum menjadi perilaku konstruksi khusus. Artinya begini, dijabarkan. Kalau Bapak Ibu mau mengajar, tadi pada taraf apa Mas? Create ya, meng-create skema. Oke. Apakah langsung membuat skema? Ataukah tidak mulai diurut dulu? Knowledge dulu teorinya. Paham, terus dia coba latihan, applied. Paham, membuat ide baru. Kira-kira diurut gitu tidak? Oke. Sorry. Ini caranya ini. Selalu harus 1 dulu, 2 ini. Kalau dalam kurikulum selalu ada mata kuliah prasyarat. Ini maksudnya kalau tidak lulus ini dia tidak bisa menangani yang nomor atasnya. Ini kalau dalam kurikulum. Kalau dalam mata kuliah maka Bapak ngajarkan, Bapak Ibu ngajarkan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, maka mestinya pada level yang lebih rendah.
Ini teorinya. Nanti pada minggu ke-5, 6, 7, dan makin lama makin yang ketiga. Ini teori hierarki namanya. Ya. Tetapi bisa saja kita ngajarkan begini. Kalau Bapak Ibu mengajarkan sebuah mata kuliah yang memang hanya menerangkan berbagai teori yang setara. Misalnya, saya harus mengajarkan 10 teori yang tingkatannya hanya pemahaman. Maka saya kan tidak urut. Tetapi saya boleh milih begini. Saya ajarkan teori A, minggu depan teori B, minggu berikutnya teori C. Saya sama saja. Tidak ada tingkatannya. Dosen lain mulai dari C, tidak ada masalah. Misalnya kalau gambarlah Indonesia. Saya mulai dari Pulau Jawa, mau dari Kalimantan kan boleh saja. Gitu. Jadi ini memungkinkan cara sebuah mata kuliah dengan cara yang sifatnya prosedur. Ya. Tidak selalu mesti hierarki. Oke. Nah, ini klaster. Artinya, kalau sudah belajar teori 1, 2, 3, sudah paham, barulah teori yang berikutnya, yang tentang teori aplikasinya. Nah, ini namanya klaster. Saya kelompok ini baru nanti 4. Tidak mungkin 4 ini sebelum 1, 2 dipahami. Jadi ini setara kayak ini, tetapi ini lain. Jadi ini seperti gabungan 2. Nah, yang kayak begini ini sudah kombinasi nih. Dosen yang sudah punya pengalaman biasanya menggunakan pola, oh kapan ini saya ajarkan, kapan ini dimasukkan, dan begitu. Jadi ini berkaitan dengan minggu dan waktu. Kapan urutannya, begitu. Oke, ada pertanyaan tentang ini. Tentang metode namanya analisis instruksional namanya. Oke, saya akan beri contoh sederhana begitu. Kalau pelajaran saya biologi, selalu bicara dasar fisiologi manusia. Nah, ini mesti hierarki. Jadi tidak mungkin saya belajar psikologi manusia kalau tidak ngerti fisiologi itu apa toh. Gitu. Oh, urutan zat yang begini karena ada di binatang, ada di tanaman. Jadi sekarang fisiologi manusia ini hierarkis. Tapi saya juga ngajari sistem dasar anatomi. Sistem itu apa toh? Oh, kaitan antara subsistem yang dalam rangkaian satu tujuan NTT. Oh, jadi kalau dasar anatomi ini totally tidak bisa tangan dilepas lantas belajar ini anatomi, tidak. Strukturnya. Nah, baru anatomi manusia, begitu. Jadi ini sebetulnya kalau dilihat kelompok ini disebut klaster. Nah, saya belajar sekarang sistem manusia. Skeleton itu apa namanya? Tulang, ya, sistem tulang. Kemudian sistem otot, daging, saya pelajari. Kemudian yang paling sistem saraf. Saya mau belajar saraf dulu, enggak masalah. Saya belajar otot dulu, enggak masalah. Karena sudah mengerti anatomi manusia lengkap. Maka ini yang kita sebut dengan prosedural. Nah, kalau saya menyusun, ini mulai tambahi fisiologi tubuh, tadi fisiologi, zat masuk, bagaimana masuknya, ureannya. Kemudian ini sistem jaringan, maka inilah yang disebut sistem manusia. Nah, ini kombinasi sudah. Nah, sistem ini berarti saya, contoh ini, menggunakan berbagai strategi untuk mengajar. Jadi sebetulnya, Bapak Ibu kalau mengajar, nomor 1 punya strategi itu. Bagaimana ya saya ajarkan ini? Bukan materinya pokoknya ini, sudah. Loh, pokoknya ini biasanya salah itu. Pokoknya menikah, itu ngawur mesti ya. Pokoknya pacaran, itu ngawur mesti sekenaknya gitu ya. Tidak boleh. Pokoknya ngajar, itu juga tidak boleh ya. Harus punya rancangan kayak begini. Oke, ada pertanyaan? Ada? Baik. Mari kita lihat begini. Biasanya setelah ini ada UTS. Setelah ini nanti ada UAS. Begitu biasanya ya.
caranya, jadi materi ini, kalau yang disebut analisis instruksional, ini sebetulnya istilahnya ini materi ajar ya. Kalau yang disebut instruksional itu begini, yang di ujung itu diketambahi kata yang menunjukkan kemampuan.